Sebagai bangsa yang besar dan beragam, Indonesia memiliki landasan ideologi yang menjadi panduan hidup seluruh rakyatnya, yaitu Pancasila. Untuk mengunggah hati nurani kita dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita perlu memahami bahwa Pancasila bukan sekedar simbol atau dasar negara, tetapi juga merupakan sebuah ideologi yang lahir dari akar sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah hasil pemikiran mendalam para pendiri bangsa yang memahami betul tantangan dan kebutuhan bangsa Indonesia untuk hidup dalam keberagaman dan persatuan. Sebagai ideologi negara, Pancasila menawarkan pedoman hidup yang tidak hanya relevan dalam konteks negara, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam pidatonya yang dikenal dengan Pidato Lahirnya Pancasila. Pancasila hadir sebagai gagasan dasar negara Indonesia yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan landasan filosofi negara, tetapi juga sebagai jawaban atas keberagaman etnis, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. 5 sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual bagi kehidupan manusia. Sila ini menekankan pentingnya toleransi antar umat beragam dan pengakuan atas kebebasan beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menghormati hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi. Sila ini mencerminkan semangat untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh umat manusia. 3. Persatuan Indonesia. Menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Sila ini mengajarkan pentingnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air sebagai landasan persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan rakyat dan keadilan bagi semua. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang. Tantangan dalam mengamalkan Pancasila. Setelah lebih dari 7 dekade perjalanan negara Indonesia, tantangan dalam mengamalkan Pancasila tetap relevan dan bahkan semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Perkembangan teknologi dan globalisasi seringkali membawa masuk nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat Pancasila, seperti individualisme yang berlebihan, materialisme, dan konsumisme. 1. Kemajuan teknologi dan informasi. Dalam era digital ini, informasi tersebar begitu cepat dan luas, namun seringkali tanpa filter yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan distorsi nilai-nilai Pancasila, seperti pengaruh negatif dari media sosial yang sering memunculkan konten yang tidak mendidik, merusak moral, dan menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat. 2. Pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan kerjasama antar bangsa. Namun, di sisi lain globalisasi juga membawa tantangan berupa masuknya budaya asing yang bisa menggantikan budaya lokal dan merusak nilai-nilai yang telah lama diterima oleh masyarakat Indonesia. 3. Ketimpangan sosial. Meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari 7 dekade, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah besar. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal, serta rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi tantangan besar dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Mengunggah hati nurani untuk mengamalkan Pancasila membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan filosofi Pancasila itu sendiri. Oke, 1, 2, 3.